Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wabihi inastain wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wasobihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Riwayat Kelahiran Sayyidina Sis. Riwayat Kelahiran Sayyidina Sis. Sebelum melihat dan menyaksikan, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Juga subscribe-nya dan ikuti terus gabung. Tetap di channel KBAA Channel Official. Supaya Anda mengetahui tentang sejarah-sejarah baru yang Kacung Bagus Arya Anom ceritakan buat Anda. Jangan lupa simak dan hayati apa yang malam ini Kacung Bagus Arya Anom akan membawa sebuahkan cerita yang berjudul Riwayat Kelahiran Sayyidina Sis. Selamat menyimak cerita berikut ini. Di negeri Kusnia Melebari, Nabi Adam bersama para putra sedang membicarakan sang istri, yaitu Siti Hawa, yang kali ini sedang mengandung untuk ke-13 kalinya. Yang membuat heran adalah Siti Hawa mengidam ingin memakan buah-buahan dari taman surga. Dalam pembicaraan itu Sayyidina Kabil sang putra sulung juga menyampaikan keluhan yang selama ini dipendam dalam hati, yaitu tentang peraturan Nabi Adam dalam menikahkan putra-putrinya. Sayyidina Kabil lahir bersama Siti Aklimah, sedangkan Sayyidina Habil lahir bersama Siti Damimah. Namun, Sayyidina Kabil yang berwajah tampan ternyata dinikahkan dengan Siti Damimah yang berwajah jelek. Sedangkan Sayyidina Habil yang berwajah jelek ternyata dinikahkan dengan Siti Aklimah yang berwajah cantik. Selama ini Sayyidina Kabil selalu memendam kekecewaan dalam hati. Namun sekarang ia tidak tahan lagi dan menyampaikan rasa kesalnya itu kepada sang ayah. Nabi Adam menjelaskan bahwa peraturan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa Sayyidina Kabil dan Siti Aklimah lahir bersama. Maka mereka berasal dari satu benih yang sama, sehingga tidak baik jika dinikahkan. Sayyidina Kabil kecewa dengan jawaban sang ayah. Ia lalu pamit undur diri meninggalkan pertemuan. Nabi Adam kembali membicarakan kehamilan Siti Hawa. Dulu mereka berdua telah melanggar larangan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga harus dikeluarkan dari taman surga. Ini Siti Hawa sedang mengandung dan merindukan kelezatan buah-buahan dari taman yang serba indah itu. Putra ke-6 bernama Sayyidina Sis mengajukan diri untuk mewujudkan idaman sang ibu. Nabi Adam sangat yakin pada kemampuan Sayyidina Sis dan memberikan restu kepadanya untuk berangkat. Nabi Adam masuk ke dalam puri dan disambut Siti Hawa. Kepada sang istri, ia menceritakan jalannya pertemuan, di mana Sayyidina Sis bersedia mengusahakan terwujudnya buah-buahan dari taman surga. Ia juga menceritakan kekecewaan Sayyidina Kabil karena beristrikan Siti Damimah yang buruk rupa. Siti Hawa mengungkit cerita masa lalu di mana antara dirinya dan sang suami pernah berselisih paham mengenai tata cara perkawinan putra-putri mereka. Nabi Adam berpendapat, putra pertama hendaknya dinikahkan dengan putri kedua, sedangkan putra kedua dinikahkan dengan putri pertama. Putra ketiga dinikahkan dengan putri keempat. Putra keempat dinikahkan dengan putri ketiga. Begitulah seterusnya. Di lain pihak, Siti Hawa berpendapat putra pertama hendaknya dinikahkan dengan putri pertama, putra kedua dinikahkan dengan putri kedua, dan seterusnya, dengan alasan mereka sudah berjodoh sejak dalam kandungan. Perbedaan pendapat itu membuat keduanya berselisih tanpa ada yang mau mengalah. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk meminta petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa.
Masing-masing lalu mengeluarkan benih dari dalam tubuh untuk ditempatkan di dalam pusaka cupu manik Astagina. Benih Nabi Adam ditempatkan pada tutup cepuk manik. Sedangkan benih Siti Hawa ditempatkan di badan cupu manik. Setelah beberapa hari, atas kehendak Tuhan, benih milik Nabi Adam berubah menjadi calon janin. Sedangkan benih Siti Hawa tidak berubah. Karena itulah, Siti Hawa mengaku pasrah dan menyerahkan keputusan tentang tata cara pernikahan putra-putri supaya dijalankan sesuai pendapat Nabi Adam. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa pergi, mana Jibril datang atas perintah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyatukan calon janin tersebut dengan benih Siti Hawa sehingga menjadi bayi hidup, yang kemudian diberi nama Sayyidina Sis. Dengan demikian, anak pertama sampai 5 selalu lahir sepasang laki-laki perempuan. Sedangkan putra ke-6 ini hanya seorang laki-laki, yaitu Sayyidina Sis tersebut. Tidak lama kemudian muncul angin topan yang menerbangkan cupu manik Astagina entah kemana. Siti Hawa mengakhiri ceritanya. Nabi Adam berusaha menenangkan perasaan istrinya dan menganggap keluhan Sayyidina Kabil tadi adalah ujian rumah tangga belaka. Maka ia pun mengajak Siti Hawa untuk lebih menguatkan iman dan senantiasa berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apapun yang akan terjadi bisa mendapatkan kebaikan bagi umat manusia. Dilanjut dengan cerita yang berjudul Perjalanan Sayyidina Sis. Sayyidina Habil memerintahkan 4 orang adiknya, yaitu Sayyidina Israel, Sayyidina Israwan, Sayyidina Basradiwan, dan Sayyidina Yasis untuk mengantarkan keberangkatan Sayyidina Siswa dalam mewujudkan idaman sang ibu. Di tengah perjalanan, Sayyidina Sis dan keempat saudaranya itu diganggu oleh kaum setan pengikut malaikat Azazil, yang dulu diusir dari taman surga karena menolak perintah Tuhan. Terjadilah pertempuran di mana para setan tersebut dapat diusir pergi. Sampainya di tepi hutan, Sayyidina Sis berpisah dengan keempat saudaranya untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Sayyidina Israel, Sayyidina Israwan, Sayyidina Basradiwan, dan Sayyidina Yasis lalu kembali ke Kusnia Malabari, dan mendoakan perjalanan Sayyidina Sis supaya berhasil dan selalu mendapatkan perlindungan. Itulah kisah yang berjudul Riwayat Kelahiran Sayyidina Sis. Dilanjut dengan kisah perjalanan Sayyidina Sis. Bila ada salah kata maupun lisan ucapannya Kacung Bagus Arya Anom, mohon maaf 1000 maaf, mohon ampun 1000 ampun. Karena Kacung Bagus Arya Anom cuma manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Bahkan cuma bisa berencana. Adapun kebenarannya kita pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rahayu, salam hangat, bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak, satu tujuan. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Semoga yang menyimak cerita dari Kacung Bagus Arya Anom, semoga mendapatkan rizki yang deras tanpa batas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.